Baik, kita lanjutkan. Idzan fa'ala talibil ilmi an yujahida nafsahu fi ta'allumil ilmi wa ta'limi hatta yakuna bidzalika muridan wajhallahi wad darul akhirati la riya wala sum'ah wa niyatu hiya asasul amal. Maka siapa saja yang merasa dirinya penuntut ilmu, ketika dia mempelajari ilmu tersebut dan mengajarkannya, harus mendatangkan tauhid di dalam hatinya. Harus ikhlas karena Allah. Hanya mengharapkan surga. Bukan karena riya, ingin dilihat, ingin dapat pengakuan. Kalau nggak kumpul nanti nggak disebut ahlu sunnah. Ya, kan? Karena ingin didengar. Ya. Dan niat ini adalah asasul amal, pondasi amal. Kalau pondasinya rapuh, maka yang di atasnya rapuh. Wa islahu niyati min as'abil umuri. Memperbaiki niat, menjaga niat sama saja dengan mempelajari tauhid dan menjaga tauhid, menjaga keikhlasan, min as'abil umuri, termasuk perkara yang paling sulit. Bukan perkara mudah. Kalau praktek gampang, sholat gampang, baca Quran gampang. Menjaga tauhid di dalam hati, menjaga keikhlasan, min as'abil umuri, termasuk perkara yang paling sulit. Qila lil imami Ahmad, ditanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kaifa yanwi fi talabihil ilmi, niat yang benar itu seperti apa wahai imam? Niat mempelajari ilmu agama itu bagaimana niat yang benar? Ya. Seperti kita misalnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari, gitu ya. Aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Berarti wudu niatnya untuk apa? Menghilangkan hadas kecil. Menuntut ilmu juga ada niatnya, tapi nggak perlu diucapkan. Ya, apa niatnya? Qala, Imam Ahmad menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa raf'al jahli an ghairihi, yaitu bertekad niat menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, yang tadinya tidak tahu syirik dan tauhid jadi tahu, yang tadinya sunnah dan bid'ah nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak tahu halal dan haram jadi tahu. Dengan tahu bisa membedakannya, bisa mengamalkan yang baik, bisa meninggalkan yang buruk. Waraf al jahli an ghairihi, dan berniat untuk menghilangkan kebodohan pasangannya, anaknya, saudaranya, temannya, tetangganya. Itu niat yang benar. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan gelar LC, nggak boleh. Mendapatkan title PhD, nggak boleh. Kalau pelajari ilmu agama. Adapun gelar yang memang diberikan dari universitas dan itu tidak mempengaruhi keikhlasan, nggak masalah. Justru kalau kita mempelajari ilmu dunia, dikasih gelar nggak apa-apa. Saya ahli kimia nggak apa-apa, karena memang dia ilmu dunia. Beda kalau ilmu agama. Saya ahli Quran, saya ahli hadis, saya ahli tafsir. Ini sangat rentan. Tidak boleh dijadikan kesombongan. Kalau ahli dunia itu kan tujuannya untuk marketing. Saya ahli medis, ya memang mau mencari nafkah dari lewat medis. Saya ahli bengkel, ya memang pekerjaannya memperbaiki kendaraan. Ya, saya tukang pijat, nggak apa-apa. Karena memang nafkahnya di situ, ya kan? Yakni la yuridu dunia, menuntut ilmu agama bukan karena duniawi, walal mala, bukan karena harta, wala manasiba, bukan karena ingin mendapatkan penghasilan, walal jah, bukan karena ingin mendapatkan status, wasuhroh, bukan karena ingin ketenaran, ya.
walal wadhifah, bukan karena jabatan. Wa innama yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, semata-mata ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan kebodohan orang lain. Jadi menuntut ilmu agama itu bersifat sosial, bukan bisnis. Hati-hati ini. Ya. Yata'allamul ilma lillah, mempelajari ilmu agama karena Allah. Disebutkan dalam hadis. Sekali lagi, pendek ya. Man ta'allamal ilma liyumariya bihi al-ulama'a aw liyujariya bihi sufaha'a aw liyusarrifa wujuhan nasi ilaihi falahu min ilmihin nar. Barang siapa yang mempelajari agama Islam untuk membantah para ulama, untuk membantah orang-orang yang bodoh, untuk mencari muka manusia, maka baginya neraka. Hadis riwayat Ad-Diya dalam kitabnya Al-Mukhtar dari Anas bin Malik. Demikian juga dikeluarkan Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Demikian apa yang bisa kami bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.